acara ulang tahun first anniversary-nya Suzuki Brookman Street 125 yang kemarin ada kita jalan di Cisarua. Kebetulan ada member grup WA owner Brookman juga dari Surabaya, Om Aris yang WA gue itu minta di review nih Suzuki Brookman gue nih. Dia bilang katanya, "Om, review dong Om, review apa aja yang diubah, berapa biayanya." Sebenarnya gue bukan YouTuber review ya, cuman ya udahlah, kita bisa saling sharing aja. Oke, dari sini kan udah kelihatan ya. Pertama nih, yang udah kelihatan banget yaitu adalah body ya. Nih bodinya Brookman gue udah full black ya, full black top. Ini ada apa? Kotor aja sedikit karena kemarin udah gue cuci terus dipakai lagi jalan. Nah, terus ini itu kemarin proses pengerjaannya, kebetulan dekat rumah gue ada bengkel mobil ya, bengkel body repair. Itu rekanannya asuransi mobil. Nah, pas gue tanya ke situ, gimana bisa nggak kerjain motor, mau nggak ngerjain motor? Nah, kebetulan doi mau. Jadi ya gue minta kerjain sama dia, dan ya hasilnya sih menurut gue lumayan ya, walaupun masih ada pecah-pecah atau apa namanya, masih ada yang belum merata gitu ya, karena mungkin apa, gua yang nguber-nguber ya, karena gua ini ngecat si Brook ini itu seminggu sebelum kita acara touring ke Cisarua Bogor. Nah, jadi gua kejar-kejar tuh tukang catnya tuh, "Ayo Om, 5 hari ya Om, Jumat udah gua ambil." Nah, akhirnya ya karena hasil terburu-buru mungkin ada beberapa yang titik-titik yang belum tersemprot kayak gini nih. Nah, ini kan bodi aslinya coklat. Bodi aslinya coklat itu masih banyak, masih ada yang ngelupas kayak gitu. Nah, terus di sini ada crash bar. Ini crash bar full ya. Crash bar full. Crash bar full kiri kanan. Nah, crash bar ini memang agak beda dari Mbah Iksan karena gue bikin sendiri. Yang dari Mbah Iksan pun gue ada, gue udah beli pertama kali itu crash barnya keluar, gue beli. Nah, terus gue ini bikin lagi sendiri nih karena gue lagi coba explore lagi ya, kira-kira kalau pakai crash bar model-model lain looknya si Brookman ini gimana gitu. Nah, untuk di crash bar sendiri gue bikin di Bandung itu harganya sekitar 1 jutaan ya, 1 jutaan. Terus oh ya, tadi untuk ngecat jujur full body ini, body sama pelek ya, ini pelek nih tuh, pelek Om. Nah, sama pelek ini gue fullin hitam semua, itu total habis 2.500.000 gitu untuk ngitemin semuanya. Nah, habis itu ini ada yang kelihatan banget nih, jok juga gue tanam latek di dekat rumah. Terus kulitnya gue ganti sama yang full black karena memang gue kemarin dapat ide ya, hasil ngelamun di kamar mandi. Gue lagi di kamar mandi, lagi menikmati kontraksi perut gue, tiba-tiba gue kepikiran gimana kalau motor gue ini di fullin hitam. Nah, akhirnya alhamdulillah terwujud gitu. Nah, ini udah full hitam. Ini latek ya Om, pakai latek yang 3 cm aja. Kemarin gue dikasih latek sama Om Iksan itu 3 cm sama 5 cm. Cuma kalau 5 cm kayaknya ketebelan, jadi gue pakai yang 3 cm. Nah, dari jok kita beralih ke sini. Ini spion nih. Ini bukan spion ori ya. Tuh. Bukan spion ori. Ini spion aftermarket merek Nolan. Ya, Nolan helm, tahu kan Nolan helm kayak gitu kan, dia punya official store di Shopee. Nah, ini spionnya tuh. Kalau spionnya sendiri harganya di 250-an kurang lebih. Nah, untuk joknya kemarin total habis gua 600 lah di jok ini gitu.
Terus abis itu kita beralih nih, ini yang banyak kemarin menarik perhatian warga komunitas kita nih. Nah, ini CarPlay atau Android Auto merek Alien Rider. Nah, ini gue beli di Om Iksan ya, gue beli di Mbah Iksan. Nah, Mbah Iksan nih bisa aja nih nyanyi di barang kayak gini. Nah, ini fungsinya adalah selain buat gue nge-map ya, karena gue orangnya nggak tahu jalan, terutama di jalan-jalan kota ya. Kalau jalan-jalan masih kayak daerah-daerah Sumba, daerah-daerah Flores, atau daerah-daerah pulau-pulau lain di luar Pulau Jawa, gue masih apal sih jalan-jalan. Cuman kalau Jakarta, Bekasi, Tangerang, itu gue jujur gue buta banget jalan. Jadi gue perlu map ini, dan ini berfungsi banget buat gue gitu. Nah, nanti gue tunjukin cara koneksinya, karena kebetulan ini selain bisa buat nge-map, ini bisa buat lu nge-vlog juga nih sebenarnya kalau lu hobi nge-vlog ya. Ini gue lagi pindahin hasil rekaman si Alien Rider ini ke handphone gue itu. Nah, ini gue lagi pindahin kayak gitu. Oke, ini masih proses. Nah, masih ada yang di download. Nah, ini sambil kita nunggu, sambil kita ngerekam. Nah, ini harganya di Om Iksan waktu itu sekitar 2.800.000-an lah ya, hampir 3 juta. Nah, itu belum termasuk bracket dan lain-lainnya gitu. Nah, terus abis itu ini kan perlu penopang ya. Nah, penopangnya itu gue pakai ini tuh punya, ini bracketnya Honda ADV tuh ya kan, familiar kan. Nah, ini bracketnya Honda ADV. Ini kemarin gue beli di beresnya Honda, itu harganya 1.100.000. Nah, ini untuk bracket kesininya gue bikin sendiri nih, gue bikin di tukang las. Ini bracket ini sama bracketnya si CarPlay di sini nih. Jadi CarPlay-nya nggak bisa diambil orang ya, nggak bisa dimaling, karena ini gua las, baut-bautnya gua las. Jadi kalau tuh maling mau ngambil CarPlay-nya, dia ngambil satu bundle sama bracket-bracketnya. PR lo lepas tuh bracket. Nah, ini kemarin las-lasan tuh habis 600. Terus ini ya gue pasang ini juga nih. Tadi kan gue pakai spion samping ya sebelumnya ya. Cuma ya karena gue lihat jadi agak bosen ya pakai spion samping, jadi gue balik lagi ke spion stang. Nah, untuk ini merek servo ya, bracketnya punya Honda ADV juga, karena ini PNP-nya sama bracket ini. Nah, ini itu di harga kemarin kalau nggak salah 100 sampai 200 lah ya, 150-an lebih sampai 200 lah. Dan ini bahannya solid banget sih, bahannya kuat banget ini gitu. Nah, ini kameranya nih, ini kamera si Alien Rider-nya tuh yang buat ngevlog, dan ini otomatis rekam. Setiap lu jalan dia akan rekam, per 1 menit dia rekam, per 1 menit dia rekam. Jadi lu nggak perlu lagi tombol manual kayak pakai action cam gitu ya. Dan hasil gambar pun nanti akan gua kasih lihat nanti hasil gambarnya, hasil rekamannya kayak gimana. Nah, terus di sini ada windshield. Nah, ini emang gua nih orangnya black banget ya, orangnya gua hitam banget. Hitam dalam artian gue seneng banget warna hitam. Itu windshield harganya sih nggak terlalu mahal ya, kemarin cuma 115-an, di aftermarket online banyak itu. Terus kita beralih ke sini nih, ada yang ngumpet guys, nggak kelihatan ya. Oke, ini gue coba nyalain ya. Nah, di bawah itu ada lampu tambahan. Nah, lampu tambahan ini ya mereknya Duramoto. Sama ini lampu tambahan gue beli sama Mbah Iksan ya. Kalau nggak salah waktu itu lampu sama bracketnya itu harganya 1.200.000-an tuh. Kenapa gue pakai lampu ini? Bukan karena lampu si beruk ini kurang terang, bukan. Tapi karena gue paling nggak suka di jalan itu ada orang yang nembak lampu. Nah, gue paling benci itu orang kayak gitu tuh, jalan pakai lampu tembak. Nah, akhirnya gue pasang ini buat ngimbangin mereka. Kalau mereka ada nembak gue tembak balik, silo tuh matanya.
Nah, terus di sini gue juga pasang ini CVT ya. CVT ini udah bukan Orion semua. CVT gue udah made in Mbah Iksan semua, made in Citayam semua. Itu kemarin gue ganti semuanya, itu total habis 2.700.000-an ya, hampir 3 juta lah. Itu semuanya roller, fan belt, rumah roller semuanya. Jadi ini yang kalau kata orang bahasanya itu CVT kirian ya. Jadi kalau dia mau ngomongin kirian itu udah tahu dong buat apa, buat lari, buat lo ya nambah speed lah ya gitu. Terus ini juga gue udah pasang keyless di Omixan. Nah, di Omixan ini juga gue sama. Keyless ini harganya waktu itu kloter batch 1 ya, keyless gue nih harganya 2 juta. Kalau sekarang katanya udah turun tuh harganya tuh, karena udah mulai gampang masukin barangnya ke Indonesia. Nah, terus ini knalpot emang kelihatannya standar ya, knalpot ori ya. Tapi lehernya dong tuh. Lehernya gue ganti. Pakai leher aftershell juga, itu dari Omixan juga. Apa namanya? Jadi katalisnya gue buang tuh, katalis bawaan pabriknya gue buang. Nah, jadi nggak ngerubah suara, tapi nambah tenaga itu. Ya, cuman kalau pasang katalis itu ya tetap ya ada plus minusnya ya kalau untuk pasang katalis. Nah, kalau dari gue sih ya inilah hasil lamunan gue di kamar mandi ya. Lamunan gue di kamar mandi sambil gue buang air besar, tiba-tiba gue ngelamun, gimana kalau motor gue dibikin hitam semua, terpasang GPS map yang gue nggak ribet nyarinya dan gue nggak ribet koneksinya, dan akhirnya jadilah si beruk hitam ini ya, si beruk hitam, atau gue manggilnya Snake Eye ya. Lo mungkin kalau tahu karakter Snake Eye itu karakter yang ada di film yang ninja hitam, full hitam semua. Nah ini karakternya mungkin kalau dipakai buat motor kayak gini jadinya tuh, full semua hitam gitu. Nah, oke, dari gue sih review itu aja ya, karena gue juga nggak ngerubah banyak-banyak sih, ngerubah seadanya, ngerubah sesuai dengan apa yang gue pengen, dengan sesuai apa yang gue hayalin. Nah inilah jadinya motor gue yang sekarang ini. Oke, sekian dulu reviewnya Om ya, udah diselesaikan permintaan reviewnya. Nanti kalau ada kurang ada apa ya boleh komen atau nanti boleh WA aja. Oke, thank you.